Berganti tahun artinya adalah umur kita bertambah, nggih. Seneng napa mboten? Seneng lah umurnya tambah. Tapi aja seneng dhisik umurnya tambah sama dengan mati gitu ya. Sebab niku teori umur anggar ditambah itu sama dengan kurang, sebab umur itu dibatasi. Nggih. Semakin ditambah, semakin habis. Nggih. Dan Nabi mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku itu ya di antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang bisa melampaui angka 70 itu. Nah, niki Bapak Ibu sekalian harus muhasabah. Umurnya nyong wis pira ya? Insyaallah langkah sing 17 tahun teng mriki nggih. Anti 17 tahun. Nggih. Ya si Ciloro itu yang luar biasa ya. Biasanya 17 tahun ngajine dawak masalah sing menden gaul-gaul nggih. Nah, ini para kesepuhan wonten sing umure swidak? Wonten nggih. Berarti 3 ping loro nggih. 70 wonten? Wis menden langka, berarti silang kabeh ya. 90 lah insyaallah mboten wonten nggih. Mboten. Saya winginane ramane kula, Rama Mara sepuh itu nilar umur 94. Masya Allah, luar biasa. Bonusnya luar biasa, kakak. Meh anuan sepertelon dewek setengah bulan kemudian itu umur 98 tahun meninggal, berarti kakange ramane kula. Siki yang gelat sing bolong bulan ya si anak juga katone nggih. Tapi wis rekasa nggih. Umur itu kalau sudah di atas 80 tahun kayane wis mandan langka enaken apa nggih? Kula napa semerep ramane kula piyambak niku. Di akhir-akhir itu sampai tidak berdaya, tidak punya daya. Jangankan berjalan, bangkit saja nggak bisa, kentongan tenaga. Aja maning jagong, ngomong beko sira metu suarane. Ada kehabisan energi, kok si energine limit entong grontong, nggih. Ya Allah, sing deleng name lu pega. Selama sebulan tidak makan, nggih. Diinfus nang omah, langkah perubahan, tuh gawa rumah sakit, orang perubahan, akhirnya datungoni nang omah. Sing nglakoni ya rekasa, sing nunggoni ya teruji. Anaknya sih bolu, tapi apa nih? Tapi kadang-kadang bisa kosong. Angger lagi kumpul kabeh, bubar kabeh. Ya niku. Ya pertama umur panjang itu bisa jadi berkah. Kata Nabi, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu yang umurnya panjang dan baik amalnya. Nah, jadi umurnya panjang, amalnya baik itu disebut khairun nas. Karena dia punya kesempatan bersujud kepada Allah lebih lama. Tapi yang tua urung sadar, kata Nabi syarrun nas, seburuk-buruk manusia, mantola umruhu wasu'a amalu. Umurnya panjang tapi lakone wagu. Nggih. Wis umur 20 tahun wis cekelan darah mayan maring masjid ora tau misalnya ya. Cekelan pengki sih ya wis dadi anune nggih, usahane nggih. Malah sehat nggih Pak. Iya, jalan-jalan.
Tapi kalau belum mendekat ke tempat sujud, belum dekat ke masjid, ya harus ada evaluasi. Ya, anggar dubai sewidak 70 burung marak masjid sih maraknya kapan? Nah gitu. Kok kepengen marak tuh 80 tahun wis ora teng mlaku ta ya ora tungkul tekan masjid ya. Maka Bapak Ibu sekalian ini pentingnya bermuhasabah, muhasabah. Senajan itu peringatan tahun baru, tapi pengingat ya bermuhasabah. Karena tahun baru kita Hijriah ya, tahun baru Hijriah sekarang sudah 1444 Hijriah. Nah, umur tahun baru Hijriah dengan tahun baru Miladiah itu berbeda. Anggar salah sekitar 30 tahunan itu mesti Hijriahnya sudah tambah setahun. Jadi kalau kita berhitung umur Hijriahnya, misalnya saya lahir bulan Muharram. Ini kalau Muharram sama dengan Januari. Ini kan 30 tahun, itu Muharrame wis 30 tahun. Ya, Muharrame 30 tahun, Januari tambah 30 tahun. Oke. Jadi anggar jenengan ngitung tahunnya nggo tahun Januari kan lumayan lambat. Umurnya pira? Swidak tahun. Bulan apa? April. Nika nggar bulane Hijriyah jenengan mun swidak loro. Nah, kayane nang tulisan malaikat kuwi catetane bulan Hijriyah. Dadi jenengan swidak telu aja swidak loro. Ngene diumumna kuwi jenengan swidak 3 tahun, asih 3 tahun. Angger Januari, angger Muharram hari setahun maning. Ya, niku kan. Karena ada perbedaan hari nggih. Sekitar berapa? 15 hari ya Pak ya setiap tahun. Anunya perbedaan selisih harinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Taatilah Allah dalam perintahnya dan larangannya. Taat dalam perintah, melaksanakan perintah, dan taat dalam larangan, meninggalkan larangan. Sing diperintah dilakoni, sing dilarang ditinggalkan. Makna takwa. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap orang itu memperhatikan apa saja yang sudah dia kerjakan buat hari esok. Ya. Ngesuk wis duwe apa? Singgo ngesuk beras wis ana apa urung? Pengkine wis siap apa urung? Nggih. Modale pun wonten apa dereng. Tetapi maksud lighad di sini dalam tafsir Ibnu Katsir itu kesimpulannya adalah bukan persiapan dari sisi duniawi, tapi lighad ngesuk itu adalah yauma ma'adikum ila rabbikum. Adalah hari di mana kamu sekarang itu pulang kepada Tuhanmu, kepada Allah. Maksudnya berarti mempersiapkan bekal setelah mati. Arep mati wis duwe apa, bahasanya begitu ya. Allah memberikan bahasa hendaknya setiap orang itu memperhatikan mati wis duwe apa, amale apa. Nah, itu namanya muhasabah karena harus memperhatikan ya, duwe apa ya. Nah, gitu. Ya. Sehingga ayat ini menjadi dasar bermuhasabah, introspeksi, evaluasi. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah dirimu sebelum kamu dievaluasi oleh Allah. Ya.
sedurunge ditimbang hisab nang Gusti Allah, hisab dulu di sini. Sedurunge datung untung rugine datung disit nang kene. Modalnya sepira. Ya. Ini adalah urusan yang tidak mudah ya untuk mengevaluasi diri. Amale sepira sing nggo digawa mati. Mun kathah napa dereng? Lho sing gemian kok urung. Wis tua urung. Siarep akehe kapan gitu ya kan. Ya, akehe sepira, urunge sepira. Nggih. Tapi pun siap mati berarti napa dereng? Oh siap ya. Amale langka siap mati sih ketemune kepriwe ya mandan angel ya. Ya matinya sih siap. Maksudnya angger siap mati tok asal gludak mati sih ya kabeh wong ya siap ora siap nggih. Tapi siap mati tapi maksudnya karena sudah siap beramal. Ini adalah pertanyaan yang paling sulit dijawab. Kok pengen siap mati urung apa sih amale urung akeh kok gitu ya. Tapi aja ora beramal kan angel juga nggih. Mulanya nambah-nambah amal nggih. Lagi nang Banjaran termasuk wong amale akeh-akeh. Pengajiannya saben dina ndelidir ora tau mandeg nggih. Senajan ora pinter ora apa-apa karena mangkat ngaji tok wis diganjar ya. Pinter kan nomor loro. Nomor siji mangkat dhisik. Ngrungokna be kadang-kadang nomor loro. Sing penting teka dhisik. Karena ngantuk, arep sing penting ngajak cerita, dawak ngeragi ngaji, dosa. Ya, karena yang ngerti cerita dawak, apa mending cerita ngrendengi tanggane. Nang masjid dosanya ya kelipatan ya caranya padi ya berlipat ganda ya mulanya anggar bareng aja itu kafaratul majlis sing pada cerita dawak sing pada ngantuk mungkin sing pada anu atine mungkin ngarani apa gitu ya ke anu prasangka gitu maka kafaratul majlis itu akan menghapuskan doa-doa dalam majlis ya tapi termasuk luar biasa ya karena majelis itu mengingatkan diri kita tentang akhirat. Ya. Meskipun wong kurang ngaji tok, mungkin bali ora pinter. Jenenge wong ngaji kadang-kadang kurang ngemut-emut tok ya. Oh iya, bali ditakoni tayang ora. Nggih. Men jenengan tes misalnya wis ngomong sejam, tak tes nganggo tes, kan urung karuan tayang. Tak takoni lesan ben urung karuan tayang. Kon takon apa aja, ya juga urung karuan tayang. Karena ngaji kadang-kadang kan ora pati ate yang ora ya. Mending langkah sing gawa buku ya. Orang nyekel pulpen, nyekelnya gelas kan mantan ora tayang. Ya. Jadi ngaji kan kok ngemut-emut men. Oh iya. Ah gitu anak iya nih. Iya bener kayak. Bener apa nih? Ya kayak mau. Kayak bener kayak ngomong bener nyong setuju. Sing endi? Ya mau kayak orang bisa jelasin nah. Karena orang kabeh wong bakat jelasin nah, orang kabeh wong bakat jelasin nah. Tapi paling ora wis emot. Ngo kan tegawa nyapu, tegawa gepeng kene kelalen maning. Masuk mangkat ngaji maning. Oh ya kemutan. Selalu ingat. Ya, selalu ingat. Oh ya mau jere kon anu muhasabah. Oh iya berarti umurnya wis dawa. Kudune ngakeh ibadah ya. Oh iya mau kon infak. Oh berarti ada gerakan-gerakan orang apal dalilit tapi amalnya nyata. Ya, kon siap-siap sedurunge mati itu ada amal soleh. Ya. Maka Nabi mengatakan, wong ngaji ke senajan orang pinter tapi dalam agama disebut wong pinter. Ya, Nabi mengatakan al-qayyis wong pinter itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar itu adalah orang yang mengendalikan nafsunya dan dia beramal untuk setelah mati. Maksudnya amal nggo sangu mati. Ya. Jenengan ngaji kepengen sugih apa kepengen ganjaran? Ganjaran. Langkah sing loro-lorone. Ya jane sih loro-lorone ya kepengen sugih, kepengen ganjaran. Tapi ngaji ya ngarep ganjaran gua amal ba'dal maut ya persiapan untuk setelah mati ya mulanya senajan orang pinter tapi kata agama wong sing sregep ngaji itu sebenarnya malah wong pinter senajan detes ora teyeng
Tapi wis mangkat ngaji, dok pinter wong pinter. Kenapa? Karena dia sudah beramal untuk setelah mati. Kuwi jenenge wong pinter. Ketimbang profesor doktor, gunane udut delong TV, maca koran, nulis mbok apa ora genah. Itu kata Nabi bukan orang pinter ya. Kecuali profesor doktor sergap ngaji, sergap ngibadah, kuwi wong pinter ter ya, karena ada poinnya ya. Ibadah wong pinter. Nah, itu beda ibadah ambisi ora pinter ya. Tapi senajan ora pinter tapi sergap ngibadah, anak ngaji mangkat, amal. Itu disebut sebagai orang pinter. Angger ora pinter ya ora teka maring masjid. Nah, kalau nggak teka maring masjid, berarti dia kan nggak punya persiapan amal setelah mati. Ya. Kata Nabi, wong sing ora pinter itu adalah namanya wal ajizu. Ya. Orang lemah akal, apa lemah keinginan, apa disenamakan orang bodoh. Itu adalah man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahi bitaman. Wong sing uripe sekarepe dhewek tapi nggone mbayangna Allah Ghafurur Rahim. Ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha ini itu. Pedene banget maring Gusti Allah luar biasa, tapi dia tidak beramal. Ya. Lho kok ora salat lah, Gusti Allah ngerti iki. Innallahu Ghafurur Rahim. Dalilnya mungkin apal, tapi antara perbuatannya itu tidak mendukung. Ya. Kerjanya memperturutkan hawa nafsu. Ya, tidak mau tunduk kepada perintah Allah, keceluk nang Gusti Allah ora manut, tapi duwe dalil, Gusti Allah Ghafurur Rahim iki. Ya. Apa maning sing sampai nantang ya, lah mlebu neraka ya ora apa-apa, malah neraka akeh artise jere kancane wong ayu-ayu banget ya ayo ngeneng dunya karena kan ya gesang rumeng ya kan, beda ya. Maka orang yang selalu jauh dari kebaikan itu malah disebut orang bodoh meskipun gelarnya mungkin profesor doktor ya. Tapi orang yang sergap ibadah disebut orang pinter. Karena dia berarti selalu persiapan untuk amal setelah mati. Maka Bapak Ibu sekalian, bermuhasabah itu adalah sebuah kewajiban sebenarnya ya. Ada seorang ulama di masa lalu, umur 20 tahun, tembe muhasabah, tembe kemutan, nyong amale sepira ya, apike sepira, alane sepira. Itu kan mandan angel nggih. Angger nyong dewek tetakone, kok amal apike sepira, alane sepira, ya nu jawabane paling angel. Angger takone, kok amal apike ambi alane akeh sing ndi? Lah kuwi lah jawabane gampang. Bapak Ibu anger amal apik kan di alane akeh sing ndi? Ora usah ragu-ragu, akeh halane. Anger ragu-ragu mah kaya sombong banget kok. Kayak iya. Ya ora fair lah. Nah, wong salate kon ping 5 sedina 10 menit sing paling suwe ya. Wong ngomong akeh apike. Padahal jam kok sholat ping 5 ora genep sejam kok akeh apik sing ngendi ketemune nang endi kan gitu ya. Etung-etungane ya. Wong sholat ambil turu kan akeh turune jame. Ya, turu 6 jam, mau sholat sejam. Ya. Yang nggo pahal niat ngibadah bisa ngibadah, tapi bar gue ora duwe niat apa-apa ya, sekedar gelandang-gelandung ya walau a'lam ya. Maka evaluasi itu penting untuk mengetahui kadar baik buruknya. Itu kan jane kehidupan itu urusan untung rugi sebenarnya ya. Ya untungnya pira, rugine pira, namanya muhasabah ya. Maka ada orang umur 60 tahun itu di masa lalu dia baru ingat muhasabah, apike pira, alane pira. Maka dia menggunakan metode yang jenius, gawe kelambi, gawe sake gede-gede loro kanan kiri.
kowe njajal sedina nglakoni apike pira, alane pira. Nggo ngitung 60 tahun maringane diatunge sedina iki. Biasa, uripe biasa saben dina kaya kowe. Tidak dibuat-buat tuh tiap muhasabah kalau salat zikir, badir maca Quran, kakek napik, anu sedina tok kena ora fair juga ya. Kayak apa biasane? Subuh 2 menit, awan, maksudnya tangine ora gasik ora nang masjid, ya diatung ya. Apa maning kok salate ngadat dihitung ya. Kalau dia melakukan perbuatan baik, jikot kerikil sugnang sak tengen apik. Nglakoni sing ala krikil sok nang kiwe. Sampai 24 jam sedina sewengi apike pira, alane pira. Temandang wengi deludang ya. Maksudnya krikile itu deludang ya. Deludang apa desudah bahasane kene apa ya? Desuntek ya. Disuntek datung. Loh. Ya. Jane apike yang sedidik temen ya, alane mendol-mendol ya, apike deneng tipis temen gitu. Meng dihitung enggane ya apike ku 20, alane 200, depingna 20 tahun. Ya pirang tronton bae itu kan alane kan mesti bertrek-trek ya, berdam-dam, apike ku sedam tok. Nah itu ya. Setelah dievaluasi hendaknya orang kan memperbaiki ya, namanya evaluasi kan untuk mengetahui kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, kendalanya apa, solusinya bagaimana, itu jadi aslinya kan gitu. Maka ini hal yang tidak mudah ya. Ada seorang ulama atau seorang sahabat yang mengatakan ya, yang intinya aku tidak pernah menyesal urip ya, sebenarnya hidup itu tidak pernah aku sesali. Yang sesal itu melebihi di mana hariku bertambah tapi amalku tidak bertambah. Itu namanya evaluasi level tinggi ya. Jadi setiap hari mengevaluasi itu ya. Yang umure tambah, dene amale kayane aja baik, malah mandan miring-miring kurang ya. Kata ulama tadi, kata salaf tadi mengatakan ya jen paling ora dadi ki uripe kaya iki. Sangat menyesal kalau harinya bertambah, umur bertambah tapi amalnya tidak bertambah. Ada sebuah hadis yang konon nih, hadis ini masih kontroversi ya. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan kemarin, itu orang yang rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, orang yang apa? Cilaka. Rugi ambil cilaka kakang adik kayaknya ya. Hancur gitu ya. Ini, hadis ini memang dipertanyakan karena mandan kontroversi dengan tabiat. Artinya watak iman itu kan jadi yazid wayan kus ya. Al imanu yazidu wayang kus, kadang munggah kadang medun. Imannya kita orang awam. Kalau yang imannya hari ini lebih baik dari kemarin, terus besoknya lebih baik lagi, besok lebih baik. Itu imannya para nabi dan rasul ya, nggak mengalami penurunan, konon begitu. Kalau yang imannya stabil, hari ini sangat kemarin sama, itu imannya sinten? Malaikat. Dia stabil, ya. Pun gawa udon, ora pernah korupsi, ora nambahi, yang banjaran nangal gede sisan. Misalnya nggak pernah ya, malaikat itu stabil aja, sesuai perintah. Tapi namanya orang awam, menungsa, itu imannya ya naik turun, ya. Siki serga banget, ngasuk belas orang nongol-nongola, itu berarti manusia biasa ya. Kadang semangat banget sholat sunnah, kadang belas orang semata-mata ya. Kadang ngajine tekane gasik dewe, kadang kancane bali gini kali gobet mungkin ya, lagi ngirat misalnya ya. Lagi ngapain orang ngaji lah, bang-bangan banget
Itu kan berarti lebih buruk dari kemarin. Tapi namanya iman itu kan yazid wa yanqus, memang bergelombang. Makanya hadis ini agak dipertanyakan. Ya, maksudnya agak kontroversi karena dari sisi kondisi iman ini mandan kurang sesuai. Ya. Bulan puasa, wah wong kan ngibadah seporete. Nggih. Awan puasa wengi traweh. Sedekah, ngaji. Bulan Syawal apa lebih apik ketimbang bulan puasa? Ya jangan kan anu ya apa puasa sebulan, bulan Syawal puasa 6 dina bete kana ya wenan sing urung botol. Ya. Artinya tidak mungkin bulan puasa di loncati bulan Syawal. Syawal sih konon artinya peningkatan, tapi kan nggak mungkin bulan Syawal itu peningkatan maksudnya lebih apik ketimbang bulan puasa. Mustahil. Ya. Bulan puasa terawih 11 rakaat tambah tadarus. Bar Syawal ya belas babar belas. Bulan puasa khatam ping telu. Syawal tekan ayawene mungkin juga ada sing urung khatam. Termasuk sing ngomongnya mbus khatam boran ya kan gitu ya kan. Jadi anu tidak bisa dilawan ini jenenge cilaka banget kalau dalam hadis itu berarti orang cilaka. Senajan memang innal insana lafi husrin menungsa gue pancen nggone cilaka asline ya. Tapi artinya hadis itu memang agak kontroversi ya. Kontroversi dari sisi wong saben dina lebih apik itu bagi orang awam itu agak sangat mustahil.